Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat sekarang ini. Sholawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baju dasi dari Afrika, ambil kuali dari Goa. Sebelum presentasi ini dibuka, mari awali dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbalan wa amalan sholihan. Yang saya hormati Ibu Maya Citra SE AK MSI selaku Ibu dosen di Matkul Pengantar Bisnis dan Manajemen, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk Bu dosen yang paling keren, izinkan saya presentasi. Selamat menyaksikan presentasi saya yang tidak bagus-bagus kalian teman-teman, yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian manajemen sumber daya manusia, alangkah baiknya kita ketahui dulu sejarah manajemen sumber daya manusia. Sejarah tentang manajemen sumber daya manusia dimulai dari masa sebelum revolusi industri. Ketika itu, para pengrajin yang tinggal di rumah-rumah sudah membangun hubungan dengan orang-orang yang magang di tempat usahanya dan memberi mereka kebutuhan untuk hidup. Departemen personalia baru dimulai pada awal abad ke-20. Kemudian selanjutnya berkembang melintasi zaman dan semakin lama semakin mendapat posisi penting. The National Cash Register Company atau disingkat dengan NCR mendirikan Departemen Manajemen Personalia yang pertama untuk menyelesaikan masalah seperti keluhan, keselamatan, pemecatan, kasus pengadilan, pemeliharaan, dan manajemen pengupahan. Sebagai akibat dari pemogokan besar-besaran dan penghentian produksi pada tahun 1901. NCR adalah perusahaan yang memproduksi mesin pencatat uang di kasir toko-toko barang konsumsi. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1884 di Ohio, Amerika Serikat. Pabrik-pabrik lain kemudian mengikuti jejak dengan mendirikan departemen personalia. Peran departemen yang mengurus para buruh ini merupakan kelanjutan dari komitmen sebelumnya untuk mengawasi upah, keselamatan, jam kerja, dan isu-isu yang terkait. Perubahan ini berarti bahwa kehadiran Departemen Personalia adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Baik, kita masuk ke pengertian manajemen SDM. Sebelum kita masuk ke pengertian manajemen sumber daya manusia, apa sih pengertian sumber daya manusia itu sendiri? Ya, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Oke, kita masuk ke pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasi
terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Dan manajemen sumber daya manusia itu sendiri menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Apa sih fungsi dari perencanaan sumber daya manusia ini? Fungsi perencanaan sumber daya manusia ini meliputi beberapa kegiatan. Pertama, analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Yang kedua, perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fungsi selanjutnya, yaitu yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formulir yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar, juga penempatan formasi. Fungsi yang ketiga adalah pengupahan tunjangan. Apa yang dimaksud dengan upah? Upah bisa berupa uang yang diterima oleh seorang karyawan atau pegawai atas kinerjanya. Beda nggak tunjangan dengan upah? Beda. Tunjangan bisa berupa tambahan penghargaan finansial selain gaji pokok, termasuk tunjangan cuti, biaya sakit, THR, atau asuransi kesehatan. Fungsi keempat adalah penilaian kinerja atau pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Fungsi yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Apa yang dilakukan pada proses ini? Yakni pada proses ini bidang sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan, kursus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Fungsi yang keenam adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada yang pertama, perancangan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga, penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. Yang keempat, perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Oke, kita masuk ke fungsi yang ketujuh, yaitu penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan manajemen sumber daya manusia. Apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia itu? Peranan adanya manajemen sumber daya manusia sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemampuan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat manajemen sumber daya manusia. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaannya, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. Manfaat yang kedua adalah produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Fungsi yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan.
sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Yang terakhir apa? Ya, penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan yang namanya penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan manajemen sumber daya manusia. Apa aja kebijakan manajemen sumber daya manusia? Ada 4 kebijakan utama dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengaruh atau keikutsertaan karyawan. Di antaranya, karyawan dapat memberikan masukan, saran, bahkan kritik agar perusahaan dapat beroperasi lebih baik lagi dalam mencapai tujuan. Yang kedua, alur sumber daya manusia. Alur sumber daya manusia dapat mencakup perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen serta seleksi karyawan, perumusan analisis jabatan, dan seterusnya. Yang ketiga, reward system atau sistem penghargaan. Terdiri atas semua komponen organisasi, termasuk orang-orang, proses, aturan, dan prosedur, serta kegiatan pengambilan keputusan yang terlibat dalam mengalokasikan kompensasi dan tunjangan kepada pegawai sebagai imbalan untuk kontribusi mereka pada organisasi. Selanjutnya, work system adalah sebuah sistem yang menghasilkan produk bagi customer internal maupun eksternal melalui proses bisnis yang dijalankan oleh partisipasi dengan bantuan teknologi informasi. Work system adalah unit analisis alami untuk berpikir tentang sistem di organisasi. Semua yang sudah saya jelaskan tadi dapat kita ambil kesimpulan, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisah tenaga kerja dalam kerangka mencapai tujuan organisasi. Dan sejarah adanya manajemen sumber daya manusia ini, sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak oleh majikan. Hingga saat ini peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan, karena meskipun suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif yang baik, namun mempunyai keunggulan kompetitif, maka negara tersebut bisa lebih bersaing dengan negara lain. Semua yang sudah saya jelaskan tadi, maka kita sampailah ke penutup. Sebagai penutup, saya ingin mengutip perkataan dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, sedangkan ilmu bertambah bila dibelanjakan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, lebih baik pendam saja, karena saya sudah menjelaskan semuanya. Terima kasih. Ikan hiu makan pepaya. Terima kasih atas perhatian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.